Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Victor Damianus Fidelis, CGP Angkatan 7, Kabupaten Manggarai Barat, dan rekan saya Yohanes Ferdinandus Hasbun dan rekan saya Julianus Kondamari. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kami akan melaksanakan praktik coaching demonstrasi kontekstual modul 2.3. Dan untuk tahap pertama saya sebagai observer atau pengamat dan rekan saya Pak Ferdi sebagai coach dan Pak Lian atau Pak Konda sebagai coach. Baik, kami akan memulai. Pak Ferdi, selamat pagi. Selamat pagi Pak Fidel. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik, sehat. Ya, senang rasanya ya kita bisa bertemu dalam ruangan ini untuk kita melakukan praktik coaching. Dan Pak Ferdi pada kesempatan ini akan menjadi coach. Apa persiapan Pak Ferdi dalam proses coaching hari ini? Baik, terima kasih Pak Fidel. Tentu sebelum melakukan coaching, tentu ada persiapan yang mau disiapkan. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh. Kehadiran penuh baik saya sendiri maupun coach sendiri. Lalu yang berikut, mendengarkan secara aktif. Baik dari coach mendengarkan saya sebagai coach mendengarkan coach. Lalu yang berikut, beragam pertanyaan berbobot. Saya kira ini 3 kompetensi yang akan dikembangkan dalam kegiatan ini. Ya, baik. Itu 3 kompetensi yang akan dikembangkan oleh Pak Ferdi dalam proses coaching nanti. Dan saya juga memberikan masukan agar proses coaching ini menggunakan alur tirta, di mana dalam alur tirta itu ada tujuan, ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi, dan ada tanggung jawab. Baik, terima kasih Pak Ferdi. Silakan melakukan coaching. Baik, terima kasih Pak Fidel. Selamat pagi Pak Konda. Selamat pagi Pak Ferdi. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan Pak Ferdi, kabarnya baik saja. Bagaimana dengan Pak Ferdi? Baik, sehat, bahagia selalu. Ya. Baik, Pak Konda. Kemarin saya melihat ekspresi Pak Konda itu seperti sesuatu hal yang tidak pernah mengalami kesulitan. Saya lihat bahagia, senang, selalu berkomunikasi dengan teman. Tetapi tadi saya melihat bahwa ekspresi itu tidak muncul lagi. Pasti ada sesuatu hal yang menghantui pada diri Pak Konda. Mungkin bisa dibagikan. Benar yang disampaikan Pak Ferdi. Memang ya beberapa hari terakhir ini saya sebenarnya lagi galau Pak Ferdi. Ya, galaunya kenapa? Bukan karena masalah cinta Pak Ferdi, tapi ini terkait dengan perlombaan oleh peserta didik ini di bulan Mei nanti. Ya, dalam kurun waktu 4 tahun terakhir ini Pak Ferdi, jenis perlombaan itu selalu sama, ya, monoton terus. Kalau tidak menyanyi, pidato atau puisi, itu terus. Jadi itu yang membuat saya galau, yang membuat saya stres gitu. Karena tidak ada sesuatu yang baru bagi peserta didik saya. Oh, begitu Pak Konda. Iya benar Pak Ferdi. Baik, terima kasih. Yang pertama saya bersyukur dan berterima kasih Pak Konda bisa bertemu saya pada kesempatan ini. Kira-kira apa tujuan dari pertemuan ini? Mungkin saya bisa bantu yang berkaitan dengan apa yang dialami oleh Pak Konda. Mungkin bisa disampaikan. Ya, sebenarnya ya saya sangat bersyukur ya bertemu dengan Pak Ferdi sore ini. Karena di mana tujuan saya di akhir percakapan kita ini nanti saya mau ada solusi ya, saya mau ada solusi atau pencerahan baru buat saya begitu, sehingga pada harinya nanti ya ada beberapa jenis perlombaan yang baru bagi peserta didik saya. Sebenarnya sesimpel itu Pak Ferdi. Luar biasa. Idenya sangat luar biasa Pak Konda. Terima kasih Pak Ferdi. Dan masalah apa yang menjadi prioritas utama yang dihadapi oleh Pak Konda sekarang? Iya Pak Ferdi, memang ya selama ini ya masalahnya sebenarnya di tubuh kami ya sebagai guru. Ya kami dan saya dan teman-teman guru itu ya sulit untuk memiliki persepsi yang sama terkait dengan jenis perlombaan itu. Ya sulit untuk menyatukan pandangan kami. Ya ada yang menyatakan harus perlombaan ini, harus perlombaan ini, dan pada ujungnya tidak jadi. Ya sehingga masalahnya ada di tubuh internal para guru. Gitu. Konsep banyak, tetapi realisasinya tidak ada. Seperti itu Pak Ferdi. Memang itu ada di mana-mana. Baik,
tentu dengan melihat berbagai macam persoalan dan persoalan utama tadi itu. Lalu untuk bisa mencegah dan mengatasi persoalan itu, kira-kira upaya yang akan dilakukan oleh Pak Konda terhadap masalah itu seperti apa? Jadi begini Pak Ferdi, ya semalam saya memang agak susah tidur ya memikirkan hal ini. Karena saya sangat mencintai peserta didik saya. Ya semalam saya berpikir ya seharusnya saya harus bertemu dengan pimpinannya, kepala sekolah untuk mendiskusikan hal ini. Lalu mungkin saya akan sampaikan ya harusnya ada rapat kecil bersama teman-teman guru yang lain untuk mendiskusikan hal ini. Baik Ya. Pak Konda. Apakah tidak ada selain upaya tadi yang disampaikan? Mungkin ada upaya-upaya lain yang bisa meyakinkan teman-teman supaya tidak terjadi perbedaan pandangan berkaitan kegiatan itu nanti. Baik, menarik sekali Pak Ferdi. Ya memang selama ini saya selalu berpikir ya untuk mencari jalan keluar terkait dengan apa yang saya hadapi. Dan saya pikir bahwa mungkin saya harus utak-atik cari saya di media sosial seperti YouTube untuk mencari jenis-jenis perlombaan baru yang belum diperlombakan di sekolah kami. Saya pikir ya itu 1-2 ide saya terkait dengan masalah yang saya hadapi. Oh, luar biasa Pak Konda. Iya. Semoga upaya-upaya ini nanti bisa berjalan dengan baik. Memang akar atau start awalnya nanti adalah kolaborasi. Kolaborasi itu penting untuk bisa menyatukan pandangan. Baik, kira-kira strategi yang akan dilakukan setelah upaya-upaya itu nanti seperti apa? Yang akan dilakukan nanti sebelum rencana aksinya. Baik, strateginya Pak Ferdi ya pertama harus adanya pembentukan panitia kecil ya, harus ada panitia kecil yang dimana nanti ya setiap anggota di tim itu ya akan bekerja sesuai dengan posisinya masing-masing sehingga memudahkan saya dalam merealisasikan hal ini. Ya, baik Pak Konda. Saya kira pembentukan panitia itu lebih cepat lebih baik. Apalagi Hardiknas ini di depan mata. Seandainya kita selalu bertele-tele waktu, saya yakin bahwa sia-sialah semua rencana itu. Ya. Oleh karena itu lebih cepat, lebih tepat untuk bisa mengambil sebuah tindakan. Baik Pak Konda, setelah strategi atau upaya yang disampaikan oleh Pak Konda tadi, kira kapan rencana itu bisa dilaksanakan dengan rekan sejawat untuk bisa menyatukan pandangan tadi yang disampaikan? Baik Pak Ferdi, ya rencana saya karena kita sudah berada di penghujung bulan Maret, itu artinya 1 bulan lagi perlombaan ini akan dilaksanakan. Jadi ya diperkirakan pekan depan saya harus bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah untuk mendiskusikan hal ini. Oke. Luar biasa Pak Konda. Nanti siapa-siapa yang terlibat atau yang membantu dalam kegiatan itu tersebut? Pak Ferdi, jadi begini. Kebetulan di sekolah kami itu didominasi oleh guru-guru muda. Ya. Jadi ya mereka selalu bersama saya setiap hari berbagi cerita, pengalaman. Jadi saya pikir mereka-mereka inilah nanti yang bisa membantu saya dalam prosesnya nanti untuk perlombaan itu. Selain itu juga ada teman-teman dari OSIS yang selalu setia ya untuk membackup semua kegiatan atau perlombaan itu nanti. Ya, luar biasa. Rencana itu bagus. Dalam arti tidak hanya melibatkan Bapak Ibu guru, tapi pengurus OSIS. Ya, Biar mereka mendengar secara langsung apa yang direncanakan. Baik. Dalam pikiran Bapak, kira-kira apa yang menjadi indikator keberhasilan dalam kegiatan itu? Indikator keberhasilannya Pak Ferdi, saya bisa melihatnya nanti ya jika rencana saya bisa diterima oleh Bapak Kepala Sekolah dan juga rekan-rekan guru yang lain. Ya, selain itu adanya perlombaan baru yang akan diperlombakan siswa, bukan hanya 3 perlombaan yang saya sebutkan di awal tadi, tetapi ada perlombaan baru yang menurut saya itu dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam bidang akademik yang lainnya. Ya, baik Pak Konda. Terima kasih. Memang Pak Konda ini punya komitmen. Kalau saya lihat dalam bayangan pikiran saya selama ini, Pak Konda ini punya potensi yang sangat luar biasa. Terima kasih. Jangan patah semangat, terus berjuang, terus berkarya. Pentingnya kolaborasi. Jangan pernah tertutup. Ketika Pak Konda tertutup, pasti tidak tidur terus. Seperti yang disampaikan. Ya, mungkin seperti itu Pak Ferdi. Ya. Terbuka, transparan itu penting. Untuk bisa membuka suasana baru. Baik, berhubung waktu kita sudah selesai, mungkin masih ada kegiatan-kegiatan yang akan diselesaikan setelah ini.
Kira bagaimana perasaan Bapak setelah kegiatan ini berjalan? Jujur saja Pak Ferdi, setelah saya melakukan diskusi singkat ini dengan Pak Ferdi, saya merasa senang, saya merasa lega ya, karena selama ini saya merasa galau gitu. Tetapi dengan pencerahan dari Pak Ferdi tadi dengan beberapa pertanyaan berbobot sehingga membuka wawasan saya ya, sehingga semua ini tadi dapat menjawab semua kegalauan saya pada saat ini. Luar biasa. Semangat ya. Semangat Pak Ferdi. Sehat walafiat. Jauhi dari kegumulan-kegumulan yang merusak dan hindari ketertutupan diri. Baik Pak Ferdi, terima Semoga kasih sukses kegiatannya. Kita menunggu di aksi nyatanya. Siap Pak Ferdi, di bulan Mei nanti saya akan sampaikan hal ini ke Pak Ferdi. Oke, Terima kasih Pak Ferdi. Senang sore. Baik. Terima kasih Pak Ferdi sudah melangsungkan coaching dengan Pak Lian. Saya melihat alur Tirta terlaksana dengan sangat baik sekali. Hampir seluruh proses coaching tadi terlaksana dengan baik. Alur Tirtanya ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan ada tanggung jawab. Kira-kira dari proses tadi kompetensi apa yang mau dikembangkan oleh Pak Ferdi dalam proses coaching tadi? Baik, terima kasih Pak Fidel. Kompetensi yang saya amati dalam kegiatan kami tadi itu adalah adanya kehadiran penuh. Baik saya sendiri sebagai coach maupun coaching, sehingga saling menyatu, saling memberi dan menerima. Baik. Terima kasih untuk proses hari ini. Ya, terima kasih Pak Fidel. Selamat pagi Pak Fidel. Selamat pagi Pak Konda. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Fidel? Kabarnya sangat baik sekali Pak, dan senang. Puji Tuhan Pak Fidel. Baik Pak Fidel, pada kesempatan ini Pak Fidel akan melakukan praktik coaching. Sudah siap Pak? Saya sudah siap. Baik, apa yang Pak Fidel sudah siapkan dalam praktik coaching ini? Ya, baik Pak. Tentu sebagai seorang coach, saya mempelajari betul bagaimana kompetensi seorang coach dalam melakukan coaching, yaitu presence, kehadiran penuh, beragam pertanyaan yang berbobot untuk memancing coach untuk dia bisa menemukan solusi, dan mendengarkan secara aktif. Itu mungkin kompetensi yang saya miliki nanti. Baik, Pak Fidel sudah pelajari kompetensi dalam praktik coachingnya Pak Fidel ya. Baik, tambahan untuk Pak Fidel ya, jangan lupa dalam praktek coachingnya nanti ya harus mengikuti alur Tirta ya, tujuan, identifikasi, rencana aksi nyata, tanggung jawab ya, seperti itu dia punya alurnya. Baik, Pak Ferdi dan Pak Fidel bisa dimulai praktek coaching. Baik. Terima kasih Pak Konda ya. Selamat pagi Pak Ferdi. Selamat pagi Pak Fidel. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik. Pak Fidel sendiri gimana? Ya, kabarnya sangat baik Pak, luar biasa. Senang lah. Baik. Saya senang sekali pada kesempatan ini bisa bertemu Pak Fidel. Mungkin dengan pertemuan ini memiliki makna yang sangat mendalam dalam karya saya ke depan. Ya. Tentu sebagai rekan guru di sekolah ini, saya juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Ferdi karena ada upaya untuk kita berdiskusi, bekerja bersama, berkomunikasi. Ya, setelah beberapa waktu saya tidak memiliki waktu, dan baru hari ini saya punya waktu karena berdasarkan chat di WA kemarin ya, terkait kepentingan yang sangat mendesak dari Pak Ferdi. Terima kasih kehadiran. Kira-kira apa yang mau dikabarkan Pak Ferdi dalam diskusi hari ini? Baik, tentu yang saya harapkan nanti dalam diskusi pada kesempatan ini, segala persoalan yang bergumul dalam diri saya bisa diatasi. Bisa diatasi. Ya. Tujuan dari diskusi kita hari ini nanti kira-kira apa? Ya, tujuan saya nanti kegiatan atau tujuan kita kegiatan ini nanti bahwa apa yang saya alami selama ini bisa diatasi dan bisa sesuai yang saya harapkan dalam proses pembelajaran. Itu tujuan. Bisa mencegah dan mengatasi persoalan dalam pembelajaran. Soal dengan pembelajaran.
persoalan pembelajaran apa sih yang dialami oleh Pak Ferdi sehingga hari ini menyediakan waktu untuk kita berdiskusi? Baik, terima kasih Pak. Memang akhir-akhir ini saya banyak kegiatan. Bahkan hampir semua tidak terselesaikan. Di antaranya pertama tentang perilaku siswa Perilaku siswa. dalam pembelajaran. Bahkan saat pembelajaran. Yang kedua, masih ada siswa-siswi yang belum mengumpulkan tugas. Dan sebentar lagi mereka akan tamat. Dan masih banyak juga tugas-tugas lain. Ya, ternyata banyak sekali ya masalah yang dihadapi Banyak. oleh Ya. Pak Ferdi. Memang hampir semua guru ya mengalami banyak masalah. Ketika masalah ini tidak dikomunikasikan, ya mungkin membuat kita ini stres ya, sebagai seorang guru mungkin kita stres. Tapi hari ini kita beruntung bisa berdiskusi untuk bisa menemukan solusi ini. Tadi masalah ya soal siswa ya. Apa masalah yang menjadi prioritas yang akan didiskusikan pada kesempatan ini? Baik, terima kasih Pak Fidel. Masalah prioritas yang saya sampaikan pada kesempatan ini adalah masalah tentang perilaku anak. Pada saat pembelajaran berlangsung, anak ini selalu bersiul, menyanyi kecil pada saat pembelajaran. Sehingga akan mempengaruhi teman-teman lain, bahkan konsentrasi saya dalam pembelajaran itu terganggu. Itu masalah prioritas. Masalah kenakalan anak pada saat Perilaku. belajar ya, perilaku. Nakal juga tidak. Soal perilaku. Apakah secara spontanitas atau sengaja, saya tidak tahu. Ya. Sudah Yang dua kali sangat pertemuan. mengganggu ya, Ya, mengganggu proses pembelajaran baik sesama rekan siswanya maupun ya Saya sendiri. Pak Ferdi sendiri. Ya. Nah, kira-kira ke depan ini apa upaya yang akan dilakukan Pak Ferdi? Baik, upaya yang saya lakukan ke depan ini, Pak Fidel, adalah dengan diawali dengan nyanyi bersama. Tidak hanya nyanyi, tetapi bercerita. Mengawali proses pembelajaran itu dengan menyanyi bersama. Menyanyi bersama, bercerita, atau bukan menyanyi, bercerita dalam arti saya bercerita orang lain, seolah-olah dia menyentuh bahwa Pak ini mencerita tentang saya. Oh iya, luar biasa. Ya, Saya lihat Pak Ferdi ini kan selama ini giat sekali dalam mengikuti berbagai pelatihan, baik online maupun di luar jaringan, ya, dalam rangka meningkatkan kemampuan ya sebagai seorang guru bagaimana mengatur, mengelola proses pembelajaran di kelas. Apa bisa tidak itu nanti diterapkan untuk mengatasi persoalan itu? betul sekali Pak Fidel, bahwa ada banyak kegiatan, ada banyak ilmu yang kita peroleh dari situ. Ya, tentu yang saya lakukan nanti pada saat itu setelah saya mendapat, saya melakukan speaking atau selingan. Ya, selingan ya. Ya, selingan di saat proses pembelajaran supaya anak-anak itu fokus. Ya. Mungkin selama ini saya jarang menggunakan speaking sehingga mungkin dia tidak konsentrasi. Mungkin dengan kegiatan itu adalah salah satu strategi upaya yang akan dilakukan. Saya kira seperti itu. Ya. Itu upaya-upaya yang sangat luar biasa ya, upaya yang dilakukan oleh seorang guru dalam rangka mengatasi persoalan-persoalan luar biasa Pak Ferdi ya. Kapan itu kira-kira dilaksanakan Pak Ferdi? Baik, terima kasih Pak Fidel. Tentu rencana jangan lama-lama. Ya. Lebih cepat, lebih baik. Pertemuan ketiga minggu depan. Pertemuan Saya akan buat. Dan saya sudah konsepkan. Ya. Minggu depan pertemuan ketiga. Apalagi selama ini 2 kali pertemuan saya masuk di kelas ini, saya sudah pantau. Kalau lamban kita berarti kita dikuasai oleh anak itu sendiri. Berarti harga diri kita itu diinjak atau kita tidak bisa berbuat apa-apa. Seolah-olah kita diremehkan. Lebih baik kita mencegah dan mengatasi lebih cepat. Seperti itu. Pak Ferdi ini kan sebagai seorang guru, salah seorang guru di sekolah ini. Ya, ya. Tentu masih banyak rekan-rekan lain. Oke. Ada tidak pihak-pihak yang dilibatkan dalam prosesnya Pak Ferdi nanti untuk Baik. mengatasi masalah ini? Baik, terima kasih Pak. Dalam benak saya, dalam konsep saya, hampir semua rekan-rekan guru yang masuk di kelas itu, kalau memang 14 mata pelajaran masuk di kelas itu, dari kelas itu, setengahnya dari guru itu kesannya seperti itu. Bahwa perilaku ini tidak hanya pada saat pembelajaran saya. Nanti pada saat itu saya akan ajak salah satu guru masuk dan duduk di bagian belakang, dia memantau proses kegiatan itu. Apakah upaya-upaya yang saya lakukan tadi itu anak ini berubah tidak? Sehingga dia mengamati. Sehingga ketika dia berubah, berarti guru itu dia bisa mengetahui pola atau strategi yang digunakan. Ya. Tinggal dia catatan-catatan kecil, lalu setelah kegiatan belajar, lalu kami ada evaluasi. Saya kira itu yang terlibat nanti adalah salah satu rekan guru sejabat. Ya. Ya berharap ya apa yang Oke, Pak solusi yang ditemukan Pak Ferdi ini
ya bisa terlaksana. Kira-kira nanti indikator keberhasilan dari kegiatan ini apa Pak? Ya baik, indikator keberhasilan ini kan anak ini bisa berubah. Anak ini perilakunya tidak akan terulangi lagi seperti perilaku-perilaku lain pada saat pertemuan pertama. Sehingga pada saat kegiatan belajar ke depan, anak ini bisa fokus dan dia konsen dan tidak akan mempengaruhi teman-teman lain. Kita tahu kan ini kan kita lihat dari guru. Ketika salah satu berbuat onar akan mempengaruhi kesiapan atau konsentrasi anak atau teman-temannya pada saat pembelajaran. Saya kira seperti itu. Terima kasih Pak Ferdi ya. Terima kasih. Kita sudah ada di penghujung waktu ini. Ya, pertemuan kita walaupun hanya beberapa saat Singkat, tapi sungguh sangat luar biasa. Ya. Apa yang diperoleh oleh Pak Ferdi dalam proses diskusi kita hari ini? Baik, terima kasih Pak Fidel. Saya sangat bahagia pada kesempatan. Saya sudah belasan tahun baru saya mengalami coaching. Belum pernah ada kolaborasi secara resmi seperti ini. Bahkan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Pak Fidel begitu berbobot kualitas dan membuka cakrawala berpikir saya untuk saya bisa menjawabnya. Dan sepertinya kita ini selalu bersama terus, ya walaupun baru pertemuan pertama hari ini. Mudah-mudahan kedepannya selalu kolaborasi dan kita saling berbagi. Saya kira seperti itu. Pak Ferdi, karena kita sudah di penghujung waktu, saya tunggu Pak Ferdi 2 minggu ke depan lah. Oke, siap. Untuk bercerita kembali kira-kira bagaimana keberhasilan daripada kegiatan ini. Dan saya berdoa semoga kegiatan ini yang dilaksanakan oleh Pak Ferdi ini sungguh sangat dilaksanakan ya. Ya tentunya jangan lupa berdoa memohon pertolongan. Ya, itu yang terbaik. Terima kasih Pak Ferdi. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik Pak Fidel, selaku observer, saya mengucapkan terima kasih karena sudah melakukan praktik coaching. Ya, saya melihat tadi Pak Fidel sudah melakukan praktik coaching ini sesuai dengan alur Tirta ya Pak Fidel ya. Mulai dari tujuan tadi, ada identifikasi, rencana aksi nyata dan tanggung jawab. Baik Pak Fidel, kira-kira kompetensi apa yang dikembangkan Pak Fidel dalam praktik coaching hari ini tadi? Ya, dari 3 kompetensi yang sangat dibutuhkan oleh seorang coach, tadi saya betul-betul mengembangkan kompetensi yaitu beragam pertanyaan yang berbobot. Dengan beragam pertanyaan bobot sehingga memancing coach untuk bisa menemukan solusi atas masalah yang terjadi. Kemudian tadi ada ide-ide baru yang dimunculkan oleh coach, sehingga saya berpikir keterampilan beragam pertanyaan robot itu yang saya laksanakan tadi. Baik, Pak Fidel sudah mengembangkan kompetensi dengan memberikan pertanyaan berbobot kepada seorang coach tadi ya, sehingga membuka wawasan seorang coach untuk bisa melihat dan mengantisipasi masalah yang dihadapinya. Baik Pak Fidel, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih karena sudah melakukan praktik coaching hari ini. Terus bergerak, Indonesia maju. Selamat Pak Fidel, Profesor. Selamat pagi Pak Koda. Selamat pagi Pak Ferdi. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan Pak Ferdi, kabar saya baik-baik saja. Bagaimana dengan Pak Ferdi sendiri? Lebih sehat lagi. Wah, lebih puji bahagia Tuhan. karena kita sudah saling bertemu pada kesempatan ini. Baik Pak Konda, sudah siap untuk melaksanakan coaching hari ini? Sudah siap Pak, sudah siap sekali. Siap sekali. Ya. Ya. Tentu sudah dipikirkan apa yang mau disampaikan. Ya tidak? Tepat sekali Pak Ferdi. Baik. Baik Pak Konda, kira-kira kompetensi apa yang disiapkan dalam kegiatan coaching ini nanti? Baik Pak Ferdi, tentu sebagai seorang coach, ya saya memiliki kompetensi yang pertama itu presence atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif coach, dan yang ketiga adalah pertanyaan berbobot. Oke, saya kira 3 kompetensi ini harus dikembangkan dan harus terselip dalam kegiatan coaching ini. Tepat sekali Pak Ferdi. Baik, jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam coaching juga. Yang pertama dengan menggunakan alur Tirta. Ya. Alur Tirta. Dari alur Tirta ini untuk bisa mencapai sebuah rencana. Sukses tidaknya coaching tergantung Tirta. Apa Ya. itu Tirta? Tentu yang pertama itu tujuan. Iya. Menanyakan tentang tujuan. Yang kedua itu adalah identifikasi masalah. Tentu banyak masalah yang disampaikan oleh coaching nanti itu. Tetapi masalah mana yang menjadi prioritas untuk bisa diatasi sehingga tidak
sesiala kegiatan hari ini. Yang ketiga itu rencana aksi. Rencana aksinya kapan? Lalu yang keempat itu adalah tanggung jawab. Semoga kegiatan dengan alur tinta ini Pak Konda bisa berjalan dengan baik. Bagaimana? Siap. Sepakat? Sepakat Pak Ferdi. Baik, saya beri kesempatan. Silakan Baik, Anda berhadapan dengan Coach. Terima kasih Pak Ferdi. Oke. Baik, selamat pagi Pak Fidel. Selamat pagi Pak Konda. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Fidel? Kabarnya baik sekali dan senang. Pak Konda sendiri bagaimana? Puji Tuhan baik Pak Fidel. Baik, pertama-tama saya mengucapkan thank you banyak ya kepada Pak Fidel karena sudah meluangkan waktu bersama saya sore ini. Tentu sebagai rekan guru juga saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Konda karena menyediakan waktu untuk bisa bertemu hari ini setelah 1 minggu kemarin saya meminta waktunya Pak Konda untuk berdiskusi. Baik, terima kasih Pak Fidel. Sepertinya Pak Fidel antusias sekali untuk berbincang-bincang sore ini. Ya, Saya bisa melihat dari wajahnya Pak Fidel ya semangat cerah gitu. betul. Sebagai seorang guru Pak, tentu kita harus memiliki semangat ya. Ya. Terlepas dari problem-problem yang memang sedang kita alami. Baik, Pak Fidel, ya seperti yang Pak Fidel sampaikan bahwa memang benar ya minggu lalu saya sempat mendapat WA dari Pak Fidel bahwa untuk bertemu secara langsung hari ini. Dan kebetulan hari ini juga saya masih ada kosong gitu, tidak ada hal yang dikerjakan. Jadi saya pikir ini momen yang pas ya untuk kita diskusikan sore hari ini. Baik, Pak Fidel, kira-kira apa sih yang mau kita diskusikan? Baik, terima kasih Pak Konda bahwa hari ini saya bersyukur ya bisa bertemu Pak Konda. Tentu saya ingin bercerita tentang kegiatan pembelajaran mengajar saya selama ini baik dan buruknya. Kalau yang baiknya ya saya sudah merasakan kebahagiaan. Tentu yang saya mau diskusikan hari ini yaitu tentang hambatan atau masalah yang saya hadapi dalam kegiatan belajar mengajar saya. Baik, Pak Fidel tadi ya ingin menceritakan tentang kegiatan proses belajar mengajar di dalam kelas ya, tentu hal-hal yang negatif ya yang terjadi selama ini. Baik, Pak Fidel, kita hanya mempunyai 10-15 menit waktu ke depan. Jadi kira-kira apa yang ingin didapatkan Pak Fidel di akhir dari percakapan kita sore ini? Betul Pak, saya sangat menginginkan bahwa proses diskusi kita hari ini saya bisa menemukan solusi atas masalah yang sedang saya hadapi, dan kalau bisa saya bisa juga menemukan ide-ide lain lah agar saya bisa menyelesaikan masalah yang sedang saya hadapi. Baik, Pak Fidel menginginkan ada solusi ya, solusi yang terbaik dari diskusi kita pada pagi hari ini. Baik Pak Fidel, jadi menurut Pak Fidel kira-kira apa sih masalahnya selama ini dalam proses pembelajaran itu? Baik, masalah yang saya hadapi dalam kurun waktu semester genap ini, terutama di 3 bulan pertama semester genap ini, ya sebagian dari siswa saya ya kurang antusias, kurang semangat dalam proses pembelajaran. Terbukti dari apa kelihatannya dari tugas yang mereka kumpulkan itu hanya sebagian juga yang kumpul. Kemudian di dalam kelas juga sebagian saja yang aktif, sebagiannya lagi sangat tidak aktif. Ini problem yang saya hadapi. Baik, jadi problem atau masalah yang dihadapi Pak Fidel selama proses pembelajaran selama ini, yang pertama itu siswa itu sebagiannya kurang antusias ya, kurang antusias. Terus yang berikut keaktifan mereka dalam kelas. Ya, baik Pak Fidel, dari masalah-masalah yang Pak Fidel lihat dalam proses pembelajaran selama ini, kira-kira apa yang menjadi penyebabnya? Mungkin bisa diceritakan. Ya, baik. Tentu saya sebagai guru saya juga harus melihat sebab yang terjadi. Ya. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama mungkin latar belakang peserta didik tersebut, ya, latar belakang lingkungan dari sebagian peserta didik itu. Dan mungkin penyebab yang kedua adalah kegiatan pembelajaran yang saya lakukan yang mungkin sangat tidak sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Oke. Jadi penyebab masalah yang disampaikan Pak Fidel tadi, yang pertama itu latar belakang peserta didik ya yang beragam. Terus yang kedua mungkin pembelajaran yang diberikan Pak Fidel itu ya tidak sesuai dengan minat peserta didik ya. Kira-kira
itu yang menjadi penyebab penyebab kenapa pembelajaran dalam kelas itu ya tidak berjalan dengan baik gitu. Pak Fidel, dari masalah-masalah itu kira-kira langkah apa yang mesti dilakukan oleh Pak Fidel, atau bisa dibilang strategi apa yang harus dilakukan Pak Fidel untuk mengatasi masalah-masalah yang ditemukan di dalam proses pembelajaran? Ya. Tentu yang pertama adalah saya harus memperbaiki cara saya mengajar, ya, terutama soal penyampaian materi. Kemudian ya upayanya lagi adalah membangun komunikasi dengan rekan-rekan guru. Oke, baik Pak Fidel. Jadi strategi yang akan dilakukan Pak Fidel yang pertama adalah memperbaiki cara mengajar Pak Fidel ya. Mungkin selama ini tidak sesuai dengan kebutuhan murid. Lalu yang kedua membangun komunikasi dengan teman-teman guru gitu. Ya Pak Fidel. Baik Pak Fidel, mungkin ada upaya lain yang mesti dilakukan Pak Fidel sehingga masalah ini tidak terjadi lagi gitu. Apalagi ya Pak Fidel ya saya lihat ya sering aktif dan dalam mengikuti berbagai macam pelatihan ya, baik luring maupun daring ya. Baik ya, memang selama ini saya sangat giat sekali untuk meningkatkan kompetensi saya tentang kegiatan belajar mengajar. Dan dalam proses pembelajaran ke depan, mungkin hal pertama yang saya lakukan itu pemetaan kebutuhan belajar ya. Pemetaan kebutuhan belajar siswa. Lalu dari sana saya akan menyediakan media pembelajaran yang cocok untuk siswa di kelas saya. Dan hal lain yang akan saya lakukan nanti adalah membangun komunikasi dengan orang tua siswa untuk mengetahui lebih jelas apa penyebab anak-anak ini kurang semangat di dalam pembelajaran. Ya, mungkin faktor lingkungan juga. Dan saya akan membangun komunikasi yang kuat dengan orang tua sebagian peserta didik tersebut. Baik, sebagai rekan guru Pak Fidel, saya tentu merasa senang ya melihat Pak Fidel yang sangat energik, ya sangat aktif dalam berbagai kegiatan, dan saya sepakat dengan apa yang menjadi strategi Pak Fidel dalam mencegah masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Ya, yang pertama adalah pemetaan kebutuhan belajar ya. Jadi ini memang hal yang penting ya, karena kebutuhan peserta didik itu pasti berbeda-beda. Jadi kita sebagai guru, kita harus bisa melihatnya dengan baik agar segala kebutuhan mereka dalam belajar itu bisa terpenuhi. Baik, yang kedua tadi Pak Fidel sampaikan bahwa media pembelajaran ya. Saya pikir ini juga hal yang penting karena peserta didik kita juga bisa memahami materi yang kita sampaikan itu harus melalui media. Jadi hal ini penting juga dilaksanakan. Yang terakhir adalah bangun komunikasi dengan orang tua. Memang tugas untuk mendidik peserta didik itu bukan hanya tugas kita sebagai seorang guru ya, tapi juga dengan orang tua. Jadi saya sepakat dengan upaya-upaya yang dilakukan Pak Fidel ini. Baik, Pak Fidel, ada tidak yang bisa bantuin Pak Fidel dalam merealisasikan upaya atau strategi yang disampaikan Pak Fidel ini? Ya, tentu kita ini adalah di sekolah ini ada guru, ada siswa, ada kepala sekolah, dan ada orang tua. Tentu saya harus berkolaborasi dengan mereka. Ya. Baik, Pak Fidel, dari apa yang disampaikan bahwa yang bisa bantuin Pak Fidel nanti adalah Bapak Kepala Sekolah dan juga siswa serta orang tua. Baik, Pak Fidel, kira-kira kapan ini dilaksanakan? Ya, kolaborasinya kira-kira kapan? Ya. Dalam minggu ini, bulan April minggu ini akan saya kerjakan. Baik, jadi Pak Fidel akan melakukan kolaborasi dalam hal menerapkan strategi ini adalah bulan April ini ya, dengan Bapak Kepala Sekolah, siswa dan juga orang tua. Baik, Pak Fidel, seperti apa sih menurut Pak Fidel itu indikator keberhasilan ya dari upaya yang dilakukan oleh Pak Fidel? Ya. Dan memang ini yang saya dapatkan dalam diskusi ini, Pak. Selain saya menemukan solusi, ada keberhasilan yang harus saya capai pada saat saya nanti menerapkan solusi ini. Yang pertama, ya pembelajaran yang saya lakukan itu kembali seperti semula, yaitu pembelajaran yang aman dan menyenangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak dapat mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Dan yang ketiga, prestasi belajar mereka juga meningkat. Dan yang keempat, antusias mereka di dalam proses pembelajaran itu kembali seperti semula. Baik, jadi yang menjadi indikator dari Pak Fidel dalam keberhasilan ini bahwa yang pertama itu pembelajaran yang aman dan nyaman. Ya, tentu kita semua sepakat dalam hal ini. Terus yang kedua adalah
peserta didik bisa mengumpulkan tugas tepat waktu. Terus yang ketiga adalah prestasi dari peserta didik itu ya. Tentu itu yang menjadi poinnya. Baik Pak Fidel, sepertinya kita sudah berada di puncak diskusi kita sore ini. Ya, di titik ini ya kira-kira apa yang didapatkan Pak Fidel dari diskusi singkat kita sore ini? Saya sangat senang lah dalam diskusi kita hari ini. Dengan diskusi kita hari ini saya dapat menemukan solusi atas masalah yang saya hadapi, sehingga dengan bantuan kalian tadi saya sendiri bisa menemukan banyak ide untuk saya terapkan mengatasi masalah ini, dan tentu saya merasa senang hari ini. Baik, terima kasih Pak Fidel. Ternyata Pak Fidel di hari percakapan ini tadi sudah mendapatkan solusi yang terbaik dari masalah yang dihadapi Pak Fidel sendiri. Baik, bagaimana perasaannya Pak Fidel setelah menemukan solusi-solusi itu? Ya, tentu saya sangat sangat ringan sekali ya. Ya. Tak ada lagi beban, ya, senang, bahagia. Untuk saya bisa kembali bersemangat di dalam proses pembelajaran nanti ke depan. Baik, Pak Fidel, terima kasih banyak atas waktunya. Dan sampai jumpa di bulan April ya. Saya ingin mendapatkan cerita-cerita dari Pak Fidel ya, seperti apa proses pembelajaran di dalam kelas, dan saya harap hal ini tidak akan membuat Pak Fidel menjadi pusing atau bingung lagi ya dalam proses pembelajaran. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Fidel. Ya. Guru bergerak Indonesia Maju. Salam bergerak. Salam. Baik Pak Konda, terima kasih. Bagaimana proses coachingnya tadi? Ya, Yang yang dirasakan Pak Konda? saya merasa senang tadi karena proses diskusi ini berjalan dengan baik ya. Ya, baik Pak Konda, tadi saya lihat memantau bahwa alur cerita itu sudah nampak. Ya. Tujuan jelas tadi, lalu identifikasi masalah sudah disampaikan, lalu berikut rencana aksi tadi sudah disampaikan oleh coach, lalu tanggung jawab juga sudah ada. Saya kira proses coaching itu seperti yang disampaikan, yang dibuat dalam proses tadi itu, harapannya jangan hanya sampai di sini, selalu kolaborasi, terus berkolaborasi. Tentu juga. Lalu yang berikut, yang nampak dalam proses tadi itu kesiapan kompetensi-kompetensi yang dikembangkan tadi itu dalam proses tadi itu apa yang nampak menurut Pak Konda? Dari ketiga kompetensi yang saya kembangkan tadi ya, yang nampak itu ya saya mendengarkan secara aktif. Ya, benar. Apa yang disampaikan oleh seorang coach tadi saya dengar dengan baik sehingga saya paham dia punya masalah yang dihadapi. Ya, benar sekali. Memang dalam pantauan saya tadi seperti itu, bahwa pertanyaan dan jawaban itu linear. Iya. Tidak melenceng pertanyaan jawabannya lain. Berarti sudah menunjukkan bahwa sudah menerapkan kompetensi yang dikembangkan seperti yang disebutkan tadi. Luar biasa. Jangan hanya sampai di sini, terus berkolaborasi karena itu adalah salah satu solusi untuk memecahkan seluruh persoalan pembelajaran yang kita temui dalam kegiatan seharian kita. Baik, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Sukses lagi. Amin.